Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. Oke, malam ini kita akan berbagi sesuatu informasi mengenai tentang seputar Yogyakarta yang tidak kalah ngetrennya, yaitu salah satu tempat yang menjadi favorit oleh pemuda-pemuda yang ada di Yogyakarta. Pastinya kalau malam mingguan itu orang-orang pasti ramai ke sini. Tempat ini pun merupakan salah satu destinasi wisata yang sering didatangi dan dikunjungi oleh wisatawan. Kenapa sih ya dikunjungi sama wisatawan? Katanya sih banyak keunikan-keunikan yang ada di tempat ini. Keunikan apa salah satunya? Nanti mungkin bukan salah satu aja yang kita bahas, mungkin nanti bisa teman-teman kita akan kita bakalan lihat semuanya. Kita bahas satu-satu keunikan apa aja yang ada di alun-alun ini. Dan memang aku dengar-dengar alun-alun ini sangat berbeda dengan alun-alun kota yang lain. Pada penasaran? Ikuti terus vlog ini. Biasanya sih ketika malam biasa di sini tuh banyak ditemukan seperti sepeda-sepeda lampu dan beberapa alat transportasi unik yang disusun kemudian ditutupi dengan berbagai lampu warna-warni. Biasanya di pinggir-pinggir ini ada sih teman-teman. Cuma mungkin karena lagi masa pandemi corona seperti ini mungkin semuanya lagi pada libur. Selain lampu, di sini juga banyak wisata kuliner yang bisa kita kunjungi di pinggir-pinggir sini ya. Kebiasaan di sini itu dengan kita duduk lesehan, ngopi lesehan, makan lesehan di pinggir-pinggir ini semua banyak. Tapi ya memang malam ini kita belum bisa melihatnya teman-teman. Tapi nanti saya tunjukkan gambarnya bagaimana sih bentuk ramainya lesehan-lesehan yang ada di sini. Itu dua keunikan yang kita bahas di awal ini. Tapi ada satu hal yang paling sangat unik yang tidak pernah dilupakan dan seluruh orang-orang itu yang kesini pasti akan mencobanya. Oke, hal yang terakhir yang mau kita ceritakan malam ini adalah satu keunikan yang paling sangat populer. Bahkan ini katanya sampai mengakar di cerita rakyat. Apakah itu? Inilah dia kalau saya sebutkan sebagai pohon beringin kembar. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, inilah pohon beringin kembar yang konon cerita di masyarakat itu banyak sekali versi, bahkan sampai ke cerita mitos. Tapi saya hanya akan bercerita dua versi di sini. Ketika kita katanya bisa melewati pohon ini di antara dari pohon itu, maka itu katanya bukti bahwa hati kita bersih dan tidak kotor, gitu ya katanya. Dan ini pun bermula dari cerita rakyat mengatakan dulu ada seorang putri yang pernah dilamar oleh seorang pemuda, dan ketika itu putri memberikan syarat kepada pemuda tersebut, ketika ingin melamar dia maka dia harus melewati pohon ini dengan menutup mata. Dan ternyata pemuda tersebut tidak bisa melewatinya, dan langsung disebutkan dan dikatakan itu sebagai bukti bahwasannya hati pemuda itu tidak bersih. Tapi pada suatu hari ternyata ada seorang pemuda yang berhasil melewati antara pohon tersebut dan bisa menikahi putri. Nah, malam ini apakah kita juga bisa melewatin dan hati kita bersih sehingga kita juga dapat seorang putri? Kita nggak tahu, nanti kita coba. Oke, tradisi masangin ini pun dikatakan sebagai pelatihan konsentrasi untuk bala tentara zaman dahulu. Apakah kita juga bisa melewatinya itu dan dikatakan sebagai orang yang paling mempunyai konsentrasi baik? Nanti kita coba teman-teman. Biasanya di sini itu banyak orang yang mencobanya. Seperti biasa, orang juga sudah mengatakan itu sebagai tradisi. Jadi banyak orang yang ingin mencoba. Apakah benar cerita tersebut membuktikan bahwasannya kita benar-benar yang hatinya bersih dan yang memiliki konsentrasi tinggi itu bisa melewati pohon ini. Nah, nanti kita buktikan dengan cara kita menutup mata kita dengan ini, lalu kita mencoba untuk melewati pohon tersebut. Kalau teman-teman pengen melihatnya, kita saksikan ya sama-sama. Saya akan mencobanya. Oke? Kita coba dulu.
Oke guys, kita mau coba tradisi masangin, katanya yang bisa melatih konsentrasi atau sebagai katanya bisa mengatakan hati kita bersih untuk melewati lorong pohon beringin kembar ini. Kita coba ya. Ini kita udah ada penutup mata, ini aku mau tutup dulu mataku. Katanya setelah ditutup baru diputar-putar baru aku melangkah ke sana. Bisa apa enggak? Konsentrasi apa enggak? Putih enggak hatinya? Oke, ini aku tutup. Oke, terus gimana nih? Putar. Putar. Itu posisi itu pas tengah ya? Ya, terus Putar. ah, Berapa kali putar nih? 3. 2 kali putar. Sekali lagi. Oke. Sini. Itu mereng. Terus, dah. Ya, jalan. Oke, ini di depan aku berarti beringinnya kan? Iya, Nggak ada orang di depan? nggak ada. Ke kanan 3 langkah. 2, 3. Lagi Berapa langkah? 3. 1, Ada batu tuh. Ha, terus sekali lagi. 2. Biar pas di tengah. Nah, dah. Iya. Gini dikit. Miring. Dah, jalan. Jalan. Kalau ada orang bilang ya. Yo. Ini jalannya gitu loh. Gelap guys. Konsentrasi, lurus. Ini kayaknya ke tempat tadi ya. Bisa nggak? Lurus. Konsentrasi. Aman, kita bisa lurus. Masih kah? Ini kok ke tembok. Tadi perasaan udah lurus deh. Aduh, gagal guys. Kita percobaan pertama gagal. Ternyata nabrak tembok. Itu lorongnya di sana. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Semangat. Oke, tadi kita udah nyoba sekali. Jadi target kita itu melewati lorong ini ya. Kalau lorong ini berhasil berarti ada 2 poinnya. 1 kita konsentrasi, yang kedua kita hatinya putih katanya, bersih. Nah, kita coba sekali lagi ya. Oke, ikuti ya. Oke, ini percobaan yang kedua kita buat. Tapi yang ini percobaan kedua kayaknya kita nggak putar badan. Kita langsung coba jalan terus. Apa kita bisa tembus lorongnya, guys ya. Kita coba. Aku tutup mata dulu. Oke. Jalan ya. Semarang lain. Oh, ini kok ada yang belokin lagi ya? Udah sampai kah? Terus. Ini kayaknya udah masih jauh. Masih.
Ini kayak ke tempat yang tadi ya. Kok ada gunung-gunung kayak gini? Kok rasanya kayak dibelokkan kayak gitu nih. Lurus, lurus, lurus. Serius ini masih jauh? Masih jauh. Mana sih? Masih jauh? Buka. Aduh guys. Aduh larinya kok jauh banget ya. Aduh. Tanpa putar malah makin jauh. Iya, kita nggak ada putar, nggak ada bagian putar-putar, tapi makin jauh ya. Rambutku botak, kok buka rambut. Oke, tadi aku udah coba 2 kali gagal dan ini pengen dicobai oleh temen aku sendiri. Ya, apakah dia berhasil, guys? Tentu ini nanti bisa membuktikan dia konsentrasinya tinggi atau hatinya bersih. Tak putar dulu ya. Putar. 1 2 1 kali lagi. 3. Oke. Tengok ya guys. Oke, mulai jalan. Kira-kira berhasil nggak dia ngelewatin lorong ini guys? Lorong di antara pohon beringin kembar ini. Terus Terus kita perhatikan guys, sedikit lagi dia sampai ke lorong. Kita lihat apakah berhasil. Oke, stop. Iya, Anda berhasil. Lorongnya belah sana itu. Di sini loh ya. Saya merasa lurus sekali loh. Kita startnya tadi dari sana, terus nyampenya ke sini, miring kanan kiri. Oke, tadi kita udah nyoba sebanyak saya 2 kali dan teman saya 1 kali, dan itu ada percobaan yang pakai putar badan dan ada yang pakai tidak diputar badan, dan hasilnya sama aja. Kita tidak bisa menembus lorong yang ini. Tadi ada lari agak ke kanan dan ke kiri, dan yang penting itu nggak nyampe ke lorong itu. Ya nggak tahu apakah itu memang bukti bahwasanya kita konsentrasinya kurang, rendah atau apapun itu sesuai penilaian teman-teman, atau bahkan hatinya kurang bersih. Kan itu ceritanya adalah yang beredar di masyarakat bahwasanya tradisi masak angin ini bisa menjadi satu ukuran bahwasanya kita memiliki konsentrasi tinggi dan memiliki hati yang bersih. Dan malam ini kita sudah coba sebanyak 3 kali dan tidak berhasil, gagal. Ya mungkin sampai di sini video kali ini guys. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini, klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.